Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang ada di Nusantara. Saya sebut Nusantara aja ya karena ini pesertanya dari seluruh Indonesia. Selamat bergabung di acara dalam menulis 3-day one book. Jadi Bapak Ibu semuanya dalam 3 hari atau 4 hari nanti kita akan belajar membuat buku. Kita nanti karyanya terbentuk dalam bentuk antologi. Antologi itu adalah sebagai sebuah kumpulan ya. Kumpulan-kumpulan dari tulisan Bapak Ibu semuanya, itu kita jadikan satu, kita cetak, itu menjadi antologi. Dari situ kita akan bisa mendapatkan sebuah karya buku. Contohnya antologi itu seperti ini. Ini adalah buku antologi, potret kehidupan. Ini terbitan dari Nawacita. Ini saya pernah mengikuti buku ini, terbitan dari Nawacita tahun 2020. Bapak Ibu semuanya, menulis itu bukan hal yang sulit bagi saya ya. Bagi saya pribadi bukan hal yang sulit. Tapi bagi Bapak Ibu mungkin adalah suatu hal yang sangat sulit karena belum terbiasa. Dari mana kita akan mulainya? Dari mana kita akan menulisnya? Seperti yang dikatakan Pak Sixteen tadi, bahwasanya kita menulis itu sebagai penulis, jangan sebagai editor. Kalau nanti kita sebagai editor, maka semuanya akan dihapus dari tulisan-tulisan Bapak Ibu. Ini tidak cocok dihapus, ini tidak cocok dihapus. Saya sedikit cerita tentang saya. Saya dulu di SD kelas 2, Bapak Ibu, saya itu belum bisa membaca dengan lancar. Namun saya memiliki kelebihan adalah di dalam matematika. Maka dari itu saya sering dinaikkan tingkat. Dan di bahasa Arab waktu itu, tapi sekarang saya sudah lupa dengan bahasa Arab karena tidak terpakai. Jadi di dalam benak orang tua saya adalah anak yang bodoh, anak yang tidak bisa apa-apa. Namun bagi saya hal-hal yang wajar aja. Yang jelas saya kalau menghafal, menghitung saya bisa, karena itu talenta saya. Namun sekarang saya sering dibilang sama teman saya, nah kamu sekarang bisa menulis mas. Iya, memang saya sekarang bisa nulis. Saya nulis itu saya mulai dari saya kuliah semester 2 Bapak Ibu. Setiap saya pulang, saya mampir di perpustakaan pusat atau perpustakaan pusatnya UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah itu saya lanjut kuliah di Jakarta. Namun belum bisa menuangkan ide. Saya masih terpaku tentang doktrinnya guru bahasa Indonesia. Kalau menulis itu harus sesuai dengan EYD. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf yang ada di sini, Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia, mohon maaf sekali lagi saya bukan menjudgment atau memberikan sebuah menyingkirkan, bukan seperti itu. Tapi hati-hati. Kalau kita menulis, kita terpaku dengan EYD, maka kita tidak akan pernah menjalankan sebuah tulisan. Karena apa? Kita takut sendiri. Kalau tidak bisa menuangkan, tidak sesuai dengan EYD, maka tulisan kita gagal. Nah, di sini kalau kita menulis novel, cerpen, dan semuanya itu berpaku dengan EYD, maka tugas editor itu tidak ada. Dan tugas guru bahasa Indonesia di sekolah tidak ada. Contohnya, sekarang soal nomor 10, Ananda semuanya, kita baca novel di atas. Carilah kalimat yang tidak baku. Nah, ini adalah bahwasanya novel itu tidak baku bahasanya. Tidak sesuai dengan EYD. Jadi, jangan takut untuk menulis. Kata Pak Sixteen, hentikan kita menjadi seorang editor. Maka sekarang kita menjadi seorang penulis. Bapak, Ibu semuanya, saya bisa menulis. Dan bisa menulis, sudah saya tuliskan tulisan saya tadi siang. Jadi intinya, saya bisa menulis itu ada sebuah motivasi. Motivasi itu adalah yang sangat kecil bagi saya. Motivasi saya itu adalah teman dosen saya, temannya Pak Sixteen juga, angkatan 2006 di UNY. Jadi intinya, dia itu menulis, dia menawarkan buku waktu itu. Aris, kamu mau buku enggak? Kalau mau saya kirim, saya pikir bukunya spektakuler. Namun ternyata buku itu sangat tipis. Ini Bapak Ibu, ini bukunya tentang novel Ya, sebuah komik. Ini halamannya hanya
17 lembar Bapak Ibu. Bayangkan 17 lembar. Di sini tentang sebuah novel pendek yang diangkat dari chat HP. Di sini ada petuahnya, mencari jodoh itu kurang lebih seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sangat sulit apalagi mencari seperti yang kita inginkan selama ini. Jadi ini sebenarnya bahasa-bahasa chattingan, bahasa-bahasa SMS Bapak Ibu. Di sini ada tulisannya SMS tahun 2009. Seperti itu. Pacaran 9 tahun. Ini adalah fakta ya dari si penulis ini sendiri. Ini adalah sampai muncul kalimat motivasi di dalam buku saya, hargailah kita bekerja besar itu menjadi karena suatu yang kecil. Ini contohnya. Saya setelah itu buka laptop, semua yang saya singkirkan, alhamdulillah jadi buku pertama saya, Kalimat Indah yang Menggugah. Bapak Ibu semuanya di sini nanti kalau Bapak Ibu mau memiliki ini bisa pesan Pak Sixteen biar dicetak ulang nanti ya. Ini adalah di percetakannya Pak Sixteen juga, Cendekia. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam menulis itu kita harus semangat, jangan terpaku dengan EYD. Namun saya ingatkan Bapak Ibu, menulis itu harus ada majas. Semua tulisan itu pasti ada majasnya atau gaya bahasa, baik ironi, personifikasi, hiperbola, dan sejenisnya. Jadi itu semua harus ada. Walaupun itu karya ilmiah, kalau kita menggunakan dokumentasi, penelitiannya, deskriptif dokumentasi, itu pasti kita menggunakan majas hiperbola, tapi diperhalus. Majasnya diperhalus, pasti dibesar-besarkan. Ada kalimat-kalimat yang dibesarkan. Itu adalah fungsinya gaya bahasa. Kalau puisi, gaya bahasanya sangat banyak, ada personifikasi. Contohnya seperti ini. Wajahmu cantik bagaikan rembulan. Nah, atau nyiur itu melambai-lambai di tepi pantai. Jadi perumpamaan seperti itu. Ada lagi yang dikatakan cintaku sebesar gunung dan seluas lautan. Itu kan majas hiperbola. Jadi gaya-gaya bahasa itu sangat penting di dalam menjadi seorang penulis. Itu adalah pengalaman saya. Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah dan dimanapun berada, bahwasanya menulis itu adalah susah. Susahnya di mana Bapak Ibu? Kalau kita sudah mulai nanti, maka kita karyanya, kita akan haus. Esok lusa. Kalau Bapak Ibu besok mau menulis, silakan menulis artikel. Saya sering menulis artikel, contohnya seni untuk matematika, batik untuk matematika, seperti itu. Nanti bisa diiklankan di web kami. Kalau itu Bapak Ibu setuju menulis, dan itu untuk menaikkan angka kredit. Kalau Bapak Ibu yang PNS biasanya mencari angka kredit. Angka kredit itu 1 kalau artikel diangkat di web tingkat kabupaten. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan ya. Menulis itu susahnya di mana? Menulis itu sebenarnya tidak susah. Susahnya itu adalah di niat, di hati kita. Kalau kita sudah mulai menulis, makanya kita akan haus menulis. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu mengatakan berat menulis, saya juga bekerja Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu semuanya. Saya juga kemarin 2018-2019 ada di Bawaslu. Mungkin Pak Dimas tahu sendiri hidup saya seperti apa. Saya kadang pulang jam 3 pagi itu karena mengurusi pemilu. Saya selain menjadi wakasek wakil kepala sekolah, juga menjadi kepala sekretariat, kepala kantor Panwascam Bawaslu Kecamatan Lemong waktu itu. Jadi betapa sibuk kalau dikatakan sibuk. Namun di sini adalah tulisan ini adalah curhatan saya. Tempat saya curhat, tempat saya menuangkan ide supaya lega, maka ada di sini. Jadi Bapak Ibu, triknya seperti apa? Triknya Bapak Ibu, besok mulai setiap hari silakan ditulis. Entah itu mulai di status, nanti di screenshot. Di status, di screenshot, lama-lama terkumpul. Coba Bapak Ibu nulis setiap hari, kekesalan-kekesalan apa yang Bapak Ibu rasakan, maka dirubah dengan hal yang positif. Setelah itu, kita jadikan status.
kita screenshot, itu di data HP. Coba kalau bayangkan 5 bulan udah berapa screenshot kalau setiap hari kita memiliki masalah suka atau duka. Namun jangan dibuat negatif. Dibuatlah sebuah kalimat yang positif seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, menulis itu sebenarnya indah, ya. Coba Bapak Ibu mulai hari ini kita menulis seperti yang saya berikan contohnya tadi. Sudah, Bapak Ibu sudah menuliskan. Itu adalah motivasi untuk menulis. Dan saya juga mereview tulisan Bapak Ibu semuanya. Tulisan Bapak Ibu overall is the best, bagus. Karena baru pertama saya lihat, oh, amazing. Namun, mohon maaf ya, Bapak Ibu semuanya harus perlu banyak membaca. Vocabulary-nya masih kurang. Terus, apa ya, gaya bahasanya masih kaku. Jadi, berbanyak dengan majas. Ale tidak apa-apa. Penulis itu sebenarnya ale. Ale itu supaya kita memikat. Tapi alenya jangan berlebihan ya. Tulisan itu harus bisa memikat. Di mana tulisan itu bisa mencerminkan suatu keadaan. Contohnya saya membaca novelnya Andrea Hirata. Atau novelnya tentang Dilan, Pidi Bait. Dilan itu kan suasananya anaknya yang nakal. Digambarkan seperti itu. Dan di suasananya di sekolah. Maka kita terhipnotis ke dalam situ. Atau Andrea Hirata sang pelangi. Pernah saya menangis, ketawa sendiri, sampai dibilangin sama nenek saya, kamu itu sudah gila. Seperti itu. Jadi, tolong Bapak Ibu kalau menulis, sekali lagi, penjiwaannya, intuisinya itu diolah. Jadi dituangkan, benar-benar dituangkan, seolah-olah kita itu merasakan berada di wilayah itu. Contohnya kayak tadi ada bibir merah jambu, Dilan, Milea, pelangi senja, pelangi di atas gunung senja. Itu bisa diolah itu sebenarnya Bapak Ibu. Dan tidak hanya terpaku dengan berapa kalimat. Sebenarnya itu kalau dikembangkan bisa menjadi 4 halaman. Contohnya tadi Milia. Milia di tepi kolam. Itu bisa dialurkan panjang lebar. Baru ketemu. Yang terakhirnya endingnya apa. Dibolak-balik gak apa-apa sebenarnya tadi Bapak Ibu. Tapi overall is bagus, amazing. Jadi mohon ditingkatkan Bapak Ibu semuanya. Bagi yang belum menulis, tolong ditulis dan dikumpulkan. Itu saja motivasi dari saya dan review kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu semuanya bisa bekerja dengan baik. Dan keinginannya, cita-citanya, ekspektasinya akan mencetak sebuah buku yang ber-ISBN. Kami, Pak Sixteen dan Pak Dimas juga memfasilitasi Bapak Ibu semuanya yang memiliki keinginan untuk menulis. Bapak Ibu semuanya saya tekankan bahwa Indonesia adalah urutan kedua di dunia tentang minimnya literasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mengangkat keterpurukan literasi yang ada di Indonesia. Seperti yang saya tuliskan kemarin, kita sudah menyuruhkan literasi-literasi kepada anak. Namun, Bapak Ibu semuanya belum pernah melakukan literasi. Coba itu pertanyaan dibalik sama anak. Bapak dan Ibu sudah pernah menulis? Bapak dan Ibu sudah pernah menulis, tapi menulis status di WhatsApp. Nah, sekarang yang alay siapa? Muridnya atau Bapak Ibu gurunya? Jadi seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya ngomong biasanya agak atos sedikit ya. Seperti itu. Kita sangat berbeda ya, ketemu langsung dengan ketemu di ketemu di sini yang melalui video. Kalau saya mengisi di workshop mendongeng, Bapak Ibu semuanya, saya di Dinas Pendidikan Pesisir Barat itu di bawah naungan Kabid Dikdas, itu saya sering mengisi tentang mendongeng guru-guru PAUD Pesisir Barat. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya, selamat bekerja. Ekspektasi Bapak Ibu semuanya tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.